Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari evaluasi bab 1 PAI kelas 12 semester 1 kurikulum 2013. Kita akan bahas pilihan ganda dan esai di halaman 17, 18 dan sampai dengan halaman 19 bagian ketiga. Langsung saja kita masuk ke pilihan ganda terlebih dahulu, kemudian kita ke bagian esainya. Nomor 1. Setelah manusia meninggal dunia, mereka berada di alam pembatas antara dunia dan akhirat yang disebut alam. Jawabannya adalah alam barzah. A. Nomor 2. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di padang yang maha luas yang disebut padang. Jawabannya B. Padang mahsyar. Nomor 3. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat sangatlah adil dan teliti. Tidak seorang pun yang dirugikan. Manusia yang berhak masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya, mereka akan masuk neraka karena kedurhakaannya. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah jawabannya A, yaitu menuruti semua keinginan teman. Nomor 4. Tanda-tanda seorang mengimani hari akhir diantaranya adalah jawabannya yaitu E, selalu mengingat tanda-tandanya datang hari kiamat dengan baik. Nomor 5. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir adalah jawabannya D, mencintai fakir miskin yang diwujudkan dengan sedekah. Kemudian kita masuk ke bagian esai dari esai 2 dan esai 3. Langsung saja kita bahas. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Nomor yang A. Beriman kepada hari akhir telah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap. Jawabannya adalah sesama manusia dan merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Beriman kepada hari akhir telah mendidik diri kita untuk menjauhi sifat-sifat. Jawabannya takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. C. Beriman kepada hari akhir membuat diri saya lebih menjauhi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Kemudian D. Beriman kepada hari akhir telah mendorong diri saya giat melaksanakan. Jawabannya ibadah sholat 5 waktu. E. Beriman kepada hari akhir telah menumbuhkan perilaku. Jawabannya adalah yang sesuai dengan tuntunan agama. F. Beriman kepada hari akhir telah menyadarkan diri saya bahwa hidup di dunia adalah bersifat sementara. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Yang G. Tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju alam baka adalah jawabannya 1. Yaumul Ba'ats, 2. Yaumul Basir, 3. Buku catatan, 4. Yaumul Hisab dan Mizan, 5. Asyirat, 6. Yaumul Jaza, 7. Surga atau 8. Neraka. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian yang H. Mengimani adanya kehidupan sesudah mati adalah kenyataan alam yang dapat disaksikan secara mudah dalam kehidupan sehari-hari di permukaan bumi. Di antara lain berupa jawabannya 1. Muncul rasa kebencian yang dalam keadaan kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu.
4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah, itulah jawabannya untuk esai bagian 2, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke esai bagian 3. Nomor 1. Sebutkan beberapa perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Jawabannya sebagai berikut. Kiamat sugro, peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sedangkan kiamat kubro, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Kemudian perbedaannya lagi, kiamat sugro tanda-tandanya adalah kematian, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya zina sudah biasa. Kemudian kiamat kubro tanda-tandanya adalah bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Nah, itulah jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian nomor 2. Kapankah bumi beredar dan kapan pula hancur menurut ilmu alam? Jawabannya, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evaluasi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau menyala atau hancur. Itulah jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian nomor 3, bagaimana keadaan matahari ketika terjadi peristiwa kiamat menurut teori fisika? Jawabannya, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi, namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 10 km sama dengan 622160. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitar bla 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 5853 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Itu jawabannya, keadaan matahari ketika kiamat menurut teori fisika. Nomor 4, jelaskan tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju alam akhirat, yaitu pertama yaumul ba'ats, kedua yaumul basir, ketiga buku catatan, keempat yaumul hisab dan mizan, 5 asirat, 6 yaumul jaza, 7 balasan perbuatan baik dengan surga, atau 8 balasan perbuatan buruk dengan neraka. Nomor 5, jelaskan pengertian surga menurut bahasa dan istilah serta sebutkan 5 macam kenikmatan dalam surga. Oke, jawabannya sebagai berikut. Surga, al-jannah, secara bahasa berarti kebun, al-bustan atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Bangsa Arab juga biasa memakai kata al-jannah untuk menyebut pohon kurma. Secara istilah, surga ialah nama yang umum mencakup suatu tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang menaatinya. Di dalamnya terdapat segala macam kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, dan kesejukan pandangan mata. Kemudian 5 kenikmatan surga, yaitu mereka, penghuni surga, memperoleh buah-buahan dan apa yang mereka inginkan. Piring-piring di surga terbuat dari emas. Di surga juga ada minuman jahe. Di surga juga ada kebun-kebun dan buah anggur. Di surga terdapat sungai susu, madu, sungai arak, serta berbagai macam buah-buahan. Berikut juga dengan dalil-dalilnya, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 6. Salinlah dan terjemahkan beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan siksa neraka. Jawabannya sebagai berikut. Itu dalilnya, silakan kalian lihat, yang artinya yaitu memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggunakan dan tidak pula menghilangkan lapar. Itu jawabannya untuk nomor 6, dalilnya silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke nomor 7.
Jelaskan fungsi dan hikmah iman kepada hari akhir. Jawabannya, fungsi iman kepada hari akhir adalah satu, mendorong kepada setiap orang muslim dalam hidup sehari-hari untuk selalu memperbanyak amal kebajikan. Kemudian 2, mendorong kepada setiap orang muslim agar suka membelanjakan hartanya ke arah kebaikan. Ketiga, di dalam hidup di dunia tidak akan tenggelam dalam kemegahan dan tidak iri terhadap kebahagiaan orang lain. Keempat, menenteramkan hati terutama bagi orang yang mendapat perlakuan yang kurang adil atau sewenang-wenang. Kelima, menambah kesabaran dalam menghadapi berbagai macam cobaan karena di akhirat semua orang akan menerima balasan yang seadil-adilnya. Kemudian hikmah iman kepada hari akhir yaitu muncul rasa keberanian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan akhirat. Kemudian kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat. Ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah. Keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Nah, itulah jawabannya untuk nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Jelaskan pengertian neraka berikut ciri-cirinya. Jawabannya, neraka adalah tempat yang kekal dipenuhi api sebagai tempat kembalinya orang-orang yang berdosa kelak setelah hari kiamat. Ciri-cirinya, dipenuhi api, ditunggu oleh malaikat Zabariyah atau Malik. Ketiga, isinya kelak hanya seburuk-buruk manusia dan setan-setan. Nomor 9, jelaskan bukti-bukti kebenaran adanya hari akhir beserta alasanmu. Jawabannya, buktinya adalah pada surat Muhammad ayat 18 yang artinya, maka tidaklah mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tanda maka apabila kiamat itu datang. Nomor 10, bagaimana menerapkan perilaku mulia sebagai bukti keimanan kepada hari akhir? Jelaskan. Jawabannya, bukti keimanan pada hari akhir adalah kita percaya bahwa akan adanya hari akhir tersebut. Adapun bagaimana menerapkan perilaku mulianya adalah adanya karena kita percaya akan datang hari akhir, maka kita akan sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dengan kita bersungguh-sungguh, maka dengan sendirinya kita akan melakukan hal-hal yang mulia. Nah, itulah jawabannya untuk bagian esai yang ketiga, silakan kalian salin. Oke, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kau mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Semoga jawabannya membantu. Dan mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.